A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengawali kultum kita pada kali ini, marilah kita memulainya dengan satu kalimat atau satu kata yang mana kata ini sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggingkan senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat ini. Ketika seorang hamba berbuat dengan kalimat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pun ikut juga berbuat, tidak tinggal diam. Apa itu? Kalimat yang penuh, yang singkat, padat dan penuh makna, yaitu kalimat Alhamdulillah atau bersyukur kepada Allah. Yakinlah pemirsa, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Wa man asdaqu minallahi qila, kata Allah, perkataan siapa lagi yang benar melainkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yakinlah, ketika kita bersyukur Allah akan tambahkan. Setelah kita ucapkan, maka kita implementasikan syukur itu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena kaya, miskin bukan ada pada angka, tetapi ada pada rasa. Betapa banyak orang yang kaya, hidupnya selalu berlebih-lebihan. Apa yang ingin dimakannya bisa ia beli, namun ia selalu merasa kekurangan. Hakikatnya ia adalah orang yang miskin. Apa itu definisi miskin? Orang yang selalu merasa kekurangan. Tapi ada orang yang hidupnya pas-pasan, kerja hari ini untuk dapat makan hari ini, tetapi ia selalu merasa cukup. Hakikatnya ia adalah orang yang kaya, karena orang yang kaya adalah orang yang selalu merasa berkecukupan. Orang yang masih mau melakukan korupsi, itu asilah adalah orang yang miskin. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini perkara rasa. Jika seorang perempuan mempunyai suami, mungkin suaminya memberikan fasilitas yang mewah, rumah yang mewah, mobil yang mewah, namun di dalamnya ia selalu dihina, dicaci dan dimaki. Apa rasanya? Mungkin tidak enak, bagaikan pembantu rasanya di dalam rumah itu. Namun mempunyai suami yang sederhana, memberikan rumah yang sederhana, fasilitas yang sederhana, namun di dalamnya disanjung, dipuja bagaikan ratu, maka rasanya rumah itu dia di dalam bagaikan ratu dan raja. Oleh karena itu, hidup ini perkara rasa pemirsa. Saya memberikan satu contoh lagi. Jika memang di satu daerah ada menjual makanan yang sama, namun kita membeli hanya kepada satu orang itu saja. Kenapa? Mungkin di sini rasanya lebih enak dibandingkan yang lain, makanya kita lebih memilih membeli makanan di satu tempat itu saja. Apa kesimpulannya? Bahwasanya di dalam agama Islam ini, ibadah tertinggi itu bukan ada pada angka, tetapi ada pada rasa. Sebanyak apapun kita melaksanakan ibadah sholat, sebanyak apapun kita melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sebanyak apapun kita bersedekah, mungkin haji umroh sudah berkali-kali, namun tidak ada rasa nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada gunanya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budu ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, namun engkau tidak bisa melihatnya. Tapi rasakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Karena apabila kita sudah merasakan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup ini, maka dimanapun, kapanpun, baik itu tempat sunyi maupun tempat ramai, kita tidak berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimanapun, baik itu di tempat ramai maupun di tempat sunyi, kita selalu merasa diawasi. Oleh karena itu, kita tidak berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu dan khazanah bagi kita semua. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.